Ibu bisa kira-kira menjelaskan kepada kami struktur undang-undang ini yang paling pas menurut pemerintah seperti apa? Jangan hanya mencoret aja. Ini hapus sana, hapus sini, ya kan? Nggak boleh ada pendidikan, nggak boleh ada diplomasi apa tadi? Budaya, nggak boleh ada kelembagaan. Kan yang terjadi itu kan, kalau kita lihat di DIM-nya. Masalah terus. Terus saya nggak mengerti apa yang disampaikan oleh tim Ibu dalam pembahasan ini. Menghapus ekosistem. Loh, ketika kita bicara pariwisata, ya kita bicara ekosistem. Yang paling penting itu adalah ekosistem yang kita bicarakan. Kok dihapus? Alasannya itu di alasan penghapusan yang saya sampaikan tadi, bahwa kita berbasis 4 pilar. Kadang-kadang nggak ada korelasinya gitu loh, alasan yang diberikan. Saya melihat, maaf Ibu, kemarin ini RUU rancangan yang ada 15 tahun saya di DPR, DIM yang terburuk yang pernah saya lihat. 15 tahun loh saya di sini. Kita bicara apa di RUU, pemerintah bicaranya lain. Kita nggak bisa compare DIM itu apple to apple. Ibu boleh baca, saya nggak ngarang gitu loh. Kita bicara A di sisi kiri, Ibu bicara B. Jadi nggak ada yang, kita ngebahasnya juga pada bingung. Bener nggak? Dekat dengan Ibu Evita bahwa DIM itu mungkin dibuat secara terburu-buru. Jadi saya mengusulkan untuk membuat DIM baru. Kalau Bapak Ibu sepakat, kami butuh waktu untuk membuat DIM baru. Ya, pimpinan sidang sini, Bu Menteri. Jangan sana kemari. Nah, saya kapan kita masuk lagi? 15, berarti kan ada sebulan lebih. Jadi itu sebetulnya udah cukup bagi pemerintah untuk melakukan konsolidasi. Namanya konsolidasi kok, bukan buat DIM baru. Ya harus bisa dong, masa nggak bisa? Iya kan? Nanti setelah itu kita masuk lagi baru kita bahas nih. Untuk membuat DIM baru itu tidak perlu, karena sebenarnya untuk melakukan pendalaman substansi saja, kalau Ibu Menteri benar-benar niat memahami 1.500 DIM ini, 2 hari cukup. 2 hari sangat cukup. Maka tadi pertanyaan saya adalah, Bu Menteri, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat, maka sudah seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, maka seharusnya perencanaan melibatkan rakyat dari struktur terkecil itu sudah dimasukkan di dalam DIM. Tapi ketika Ibu Menteri tadi menyampaikan beberapa sanggahan dan tanggapan, itu menandakan kami nih menangkapnya Ibu Menteri nggak benar-benar paham dan membaca DIM. Kalau 2 hari Ibu Menteri benar-benar memahami substansi ini, saya rasa bisa mempersingkat konsolidasi Ibu Menteri. Tidak sampai 15 hari kok. Nah, saya berharap Ibu Menteri benar-benar memikirkan kembali setiap tanggapan dan kembali kepada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat itu benar-benar kita bawa melalui sektor pariwisata. Ibu Menteri, utamanya dalam target ekonomi nasional ke depan, saya itu ingin Bu Menteri itu punya gagasan yang wow. Bagaimana sektor pariwisata ini dapat menjadi nadinya pembangunan nasional kita sesuai harapan astacita Bapak Presiden. Kalau Ibu Menteri paham, maka saya rasa ini nggak perlu dibuat DIM baru. Terima kasih pimpinan.